Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya mengenai konsep stratigrafi dan siklus stratigrafi. Sebelum kita melanjutkan, perkenalkan nama saya Ki Agus Muhammad Biografi dari Program Studi Magister, Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa outline yang saya akan bahas. Yang pertama mengenai konsep stratigrafi, dan yang kedua itu adalah siklus stratigrafi sebagai berikut. Konsep stratigrafi, di mana stratigrafi ini menyajikan kerangka kerja, di mana sedimen dapat dipelajari secara sistematis. Hal ini memungkinkan ahli geologi untuk menyatukan rincian komposisi sedimen, tekstur, struktur, dan fitur lainnya ke dalam sintesis lingkungan dan temporal yang darinya kita dapat menginterpretasikan aspek-aspek yang lebih luas dari sejarah bumi. Kemudian, hukum stratigrafi. Hukum pertama yaitu hukum superposisi dari Nicholas Steno. Ia menjelaskan bahwa dalam suatu urutan pelapisan batuan, maka lapisan batuan yang terletak di bagian bawahnya itu umurnya lebih tua dibanding dengan lapisan di atasnya, selama lapisan batuan tersebut tidak mengalami deformasi. Kemudian, hukum lateral continuity dari Nicholas Steno, ia menjelaskan bahwa batuan sedimen merampar dalam area yang luas di permukaan bumi, dan lapisan tersebut akan continuous hingga ia menemukan lapisan batuan yang akan menghadang pengendapan mereka. Kemudian, hukum cross-cutting relationship dari Potter dan Robinson. Cross-cutting ini apabila terdapat penyebaran lapisan batuan, satuan lapisan batuan, di mana salah satu dari lapisan tersebut memotong lapisan yang lain. Maka satuan batuan yang memotong umurnya relatif lebih muda daripada satuan batuan yang dipotongnya. Contohnya pada gambar berikut, ia menunjukkan bahwa lapisan C, ia memotong lapisan A dan B, sehingga umur C itu lebih muda dibanding dengan lapisan A dan B. Selanjutnya adalah hukum inklusi. Di mana hukum inklusi ini terjadi bila magma bergerak ke atas menembus kerak dan menelan fragmen-fragmen besar di sekitarnya, yang tetap sebagai inklusi asing yang tidak meleleh. Dan contohnya pada gambar ini, jika granit yang terinklusi dalam lapisan batu pasir, maka lapisan batu pasir ini terbentuk setelah batuan granit. Nah, hukum horizontalitas dari hukum Nicholas Steno, ia menjelaskan bahwa pada awal proses sedimentasi, sebelum terkena gaya atau perubahan, sedimen terendapkan secara horizontal. Contohnya pada gambar ini, ia awalnya terendapkan secara horizontal, kemudian ia mengalami tilting. Selanjutnya, hubungan stratigrafi. Terdapat dua jenis kontak, yaitu kontak selaras antar batuan dan kontak tidak selaras antar batuan. Di mana kontak selaras antar batuan ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap. Terlihat pada gambar, di mana kontak yang tiba-tiba atau abrupt vertical contacts memisahkan lapisan-lapisan dengan litologi yang berbeda. Kontak ini biasanya sejajar dengan bidang-bidang dasar pengendapan primer yang terbentuk karena perubahan pengendapan lokal, sehingga menghasilkan perbedaan yang tajam. Biasanya ini akibat hiatus dan perubahan pasca deposisi. Kemudian kontak yang menunjukkan dia gradasi. Pada bagian atas, di mana adanya transisi antar litologi berlangsung secara bertahap dan bukan tiba-tiba, yang mengindikasikan perubahan kondisi pengendapan yang lambat dari waktu ke waktu. Dan terdapat dua jenis kontak gradasi, yaitu ada progresif yang di bawah dan juga interkalasi yang bagian atas ini. Dan kontak gradasi progresif ini melibatkan transisi bertahap antara litologi melalui perubahan yang konsisten dalam ukuran butir, komposisi mineral, atau karakteristik fisik. Dan kontak interkalasi itu bersifat gradual karena meningkatnya kehadiran lapisan tipis dari litologi lain, dan dia akan menyisip pada batuannya. Nah, beberapa unit batuan menunjukkan discontinuous lateral karena perubahan litologi. Nah, perubahan lateralnya ini berupa pinch out, intertonguing, maupun gradasi lateral.
Kemudian kontak tidak selaras antar batuan itu disebut dengan ketidakselarasan yang dapat diidentifikasi melalui hubungan sudut di antara lapisan batuan. Permukaan erosi yang memisahkannya, perbedaan usia dan jenis batuan di bawah permukaan. Jenis ketidakselarasan yang pertama yaitu angular unconformity, di mana ini disebut sebagai ketidakselarasan bersudut, yang memiliki kenampakannya menunjukkan suatu lapisan yang telah terlipatkan dan terorosi. Kemudian di atas lapisannya tersebut dinamakan lapisan lain dengan interval waktu yang berbeda. Kemudian ketidakselarasan disconformity itu merupakan hubungan antar lapisan batuan dengan lapisan batuan lainnya dibatasi oleh bidang erosi atau satu rentang waktu tertentu, ditandai dengan oleh selang waktu di mana tidak terjadinya pengendapan. Kemudian paraconformity, ya lapisan yang berada di atas dan di bawahnya itu bidang ketidakselarasan berhubungan secara sejajar, di mana tidak terdapat bukti permukaan erosi, namun hanya bisa diketahui berdasarkan rentang waktu batuan. Kemudian non-conformity. Non-conformity ini menjelaskan bahwa salah satu jenis ketidakselarasan yang menghubungkan antar lapisan batuannya sekelompok lapisan batuan sedimen dengan satuan batuan beku atau metamorf, menurut Box Junior 2014. Perkembangan batuan secara vertikal dan horizontal. Mana perkembangan batuan secara vertikal itu berbagai jenis lapisan dapat mengikuti satu sama lain dengan berbagai cara, termasuk keseragaman, heterogenitas, dan suksesi siklik. Jadi pada satu suksesi batuan secara vertikal, ia dapat memiliki keseragaman atau kesamaan topologi, atau dia heterogenitas berbeda, dan juga suksesi siklik di mana dia adanya perulangan secara vertikal. Kemudian perkembangan batuan secara horizontal. Sedimen dari satu jenis bertransisi menjadi sedimen yang berbeda secara lateral dalam lingkungan pengendapan yang sama. Ini disebut fasias, di mana terlihat pada gambar terdapatnya perbedaan fasias, yaitu intertangling antara shell fasias dengan limestone, siltstone, dan juga sandstone. Korelasi batuan sedimen. Korelasi ini memungkinkan setaraan tersebut dapat dinyatakan dengan data litologi, paleontologi, atau kronologi, itu waktu pengendapan. Kemudian antar batuan dapat dikorelasi sebagai bagian dari unit lithostratigraphy atau biostratigraphy yang sama, meskipun unit-unit ini mungkin memiliki usia yang berbeda. Kemudian korelasi dari data sumur. Nah, korelasi dengan menggunakan log tidak sepenuhnya didasarkan pada litologi. Korelasi ini didasarkan pada posisi setiap unit dalam rangkaian unit yang diwakili pada log. Dan contohnya pada gambar ini, yang menunjukkan korelasi berdasarkan pola kurva log beserta dengan marker bed sebagai acuan utama dengan dalam korelasi log sumur. Nah, marker bednya itu berupa anhidrit atau dolomite markernya. Kemudian lithostratigraphy terlihat pada gambar yang menunjukkan perbedaan korelasi A dengan B, di mana A ini dia mengkorelasi berdasarkan kesamaan kenampakan strata, dan B itu merupakan korelasi yang benar berdasarkan waktu, dan ini harus berhati-hati dalam korelasi. Jadi korelasi stratigrafi ini berdasarkan kesamaan litologi, tapi dia tidak belum tentu memiliki kesetaraan. Nah, terutama pada sistem batuan yang bersifat perulangan, maka perlu dilakukan indirect correlation, yaitu dengan metode yang bervariasi, seperti penulisan lateral secara kontinu terhadap unit-unit stratigrafi atau terekspos. Chronostratigraphy. Jadi unit chronostratigraphy itu memainkan peran penting dalam stratigrafi untuk korelasi global berdasarkan kesetaraan umur. Berbagai metode seperti magnetostratigrafi dan teknik biologi digunakan untuk menetapkan kesetaraan umur strata. Nah, metode umum lainnya juga bisa digunakan sebagai yang korelasi dengan peristiwa pengendapan jangka pendek, peristiwa transgresif regresif, peristiwa isotop stabil, dan juga usia absolut. Dan hubungan satuan chronostratigrafi dan satuan geokronologi itu
enotem dengan kurun, keraton dengan masa, sistem dengan zaman, dan juga seri dan kala, dan jenjang dengan umur. Berikut adalah contoh bangunan kolom stratigrafi yang sudah disahkan oleh internasional. Kemudian sekuen stratigrafi. Kita mulai dengan konsep ruang akomodasi, di mana stratigrafi sekuen itu menekankan pentingnya ruang yang tersedia di dalam cekungan untuk mengendapkan sedimen dan jumlah sedimen yang disuplai. Ruang akomodasi sedimen adalah potensi ruang yang tersedia untuk sedimen atau endapan yang terakumulasi. Dan pada lingkungan fluvial, ruang akomodasi ini dikontrol oleh Fluvial Equilibrium Profile, yang merupakan profil keseimbangan fluvial. Dan terlihat pada gambar tersebut, ruang akomodasi itu dikontrol oleh subsidence, static sea level changes, dan juga equilibrium profile of the position. Mana gambar ini menjelaskan bahwa adanya hubungan static level dan tectonic uplift serta subsidence. Dan dia pada akomodasi marine, dia terbentuk jika adanya sea level rise dan juga dia diisi oleh sedimennya pada warna kuning dan abu-abu. Kemudian pada lingkungan non-marine, akomodasinya akan terbentuk jika adanya sea level rise. Itu terisi oleh material sedimen yang dari fluvial. Kemudian ada beberapa elemen yang tentu penting dalam akomodasi, itu adalah base level menurut Parmentier dan Allen. Itu merupakan tingkat yang dicapai sungai di muara, yaitu permukaan laut, dan permukaan yang dimana profil keseimbangan ditambahkan. Kemudian akomodasi itu bisa terbentuk di mana saja dengan kisaran waktu yang tersedia untuk akumulasi endapan, di mana ruang akomodasi ini bisa terbentuk dan hilang karena perubahan muka air laut relatif. Selanjutnya, mengenai equilibrium profile dari fluvial system, itu berupa garis pantai yang merupakan base level. Terdapat dua kondisi, yaitu jika terjadinya uplifting dan subsidence yang terlihat pada gambar A dan B. Di mana pengangkatan daerah sumber menyebabkan penyiksaan sungai dan pembuangan sedimen. Nah, untuk gambar B, itu jika penurunan permukaan tanah mengubah bentuk profil, sehingga menyebabkan sistem sungai mengikis dan mengendapkan sedimen untuk mendapatkan profil keseimbangan yang lebih datar. Selanjutnya, pada gambar TEP of marine system atau equilibrium profile yang di marine, itu ditentukan oleh tingkat pasang surut, dasar gelombang cuaca cerah, dan dasar gelombang badai, yang menentukan tingkat dasar untuk zona pesisir. Berbagai base level semuanya relatif dekat dengan permukaan laut, contohnya dengan lingkungan karbonat. Lihat pada gambar ini, di mana lingkungan ini dengan cepat terisi dengan butiran matriks karbonat karena pasukan yang melimpah di daerah laut dangkal, dan dia dibagi oleh zona-zona di marine tersebut. Konsep ruang akomodasi, di mana kontrol ini ia mencakupi tiga fungsi utama, yaitu iklim, subsidence, dan juga static sea level change, di mana perbedaan penurunan muka air tanah dapat mengubah kecepatan air dalam sistem fluvial. Dan kemudian perbedaan penurunan permukaan tanah dapat mempengaruhi jenis aliran gravitasi yang nyata di lingkungan laut. Terakhir itu perubahan elevasi pesisir dapat memicu pergeseran gradien lereng dan fluks energi fluktuan sesuai di bagian hilir sistem fluvial. Maka semua kontrol alogenik berupa climate, subsidence, dan eustasi itu memodifikasi keseimbangan antara suplai sedimen dan fluks energi di setiap lingkungan pengendapan yang mengarah pada manifestasi proses erosi, yaitu akomodasi negatif atau akumulasi sedimen.
itu akomodasi positif. Konsep ruang akomodasi selanjutnya yaitu adalah hubungan ruang akomodasi terhadap pola penumbukan fasies pada agradasi endapan fluvial. Pada gambar kiri ini dia menunjukkan bahwa pada saat laju sedimentasinya dia konstan dan ruang akomodasinya akan bertambah, maka terjadinya menambah ketebalan dari sedimen dan dia akan perbandingan sand terhadap surface semakin kecil dengan tebal surface lebih besar. Kemudian hubungan antara laju ruang akomodasi pada agradasi endapan fluvial, mana jika sudah memasuki tahap ruang akomodasi yang maksimal, maka ruang akomodasi akan berkurang perbandingan sand terhadap surface akan besar juga dengan channel-channel yang terkelompokkan atau cluster channels. Nah, sekuen stratigrafi menurut SSI 2003 itu merupakan pembagian sekuen stratigrafi yang ialah penggolongan lapisan batuan secara bersistem menjadi satuan bernama berdasarkan satuan genese yang dibatasi. Di bagian bawah dan di atasnya oleh bidang ketidakselarasan atau keselarasaan padannya. Dan pembagian ini merupakan kerangka untuk menyusun urutan peristiwa geologi. Dan satuan sekuen stratigrafi ialah satuan suatu tubuh lapisan batuan yang terbentuk dalam satuan waktu pada satu daur perubahan muka air laut relatif. Pembagian pengisian cekungan sedimenter menjadi paket-paket pengendapan atau genetik yang dibatasi oleh ketidakselarasan. Dan terlihat pada gambar ini itu pendekatan stratigrafi sekuen yang telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana unit stratigrafi, jalur fasies, dan elemen-elemen pengendapan berhubungan satu sama lain dalam ruang waktu di dalam cekungan sedimen. Selanjutnya, konsep relative sea level fall. Mana relative sea level ini diukur dari muka air laut hingga suatu datum lokal. Pada gambar ini, datum lokal pada bagian bawah, yang dapat berubah posisinya, misalnya pada batas atas batuan dasar atau basement, atau sebuah bidang di dalam pertumbuhan sedimen dasar laut, passamentier. Dan penyebab berubahnya muka air laut relatif ini, subsidence, pengangkatan batuan dasar, kompaksi sedimen yang melibatkan bidang acuan pengukuran muka air laut relatif, dan perubahan aerostasi. Dan jika muka air laut relatif naik, itu bisa disebabkan oleh subsidence dan juga aerostatic sea level rise. Nah, jika muka air laut turun, itu karena tectonic uplift dan aerostatic sea level fall. Nah, jadi relative sea level fall ini pada setiap sekuen atau season track dapat dibagi menjadi 4 tahap. Nah, apabila sea level fall mengakibatkan tersingkapnya atau expose-nya shelf slope break. Nah, itu terjadinya saat FST dan muka air lautnya itu turun secara maksimal. Dan kemudian terjadinya LST. Muka air lautnya perlahan turun menuju naik. Dan yang disebut sebagai TST, muka air laut naik secara maksimal. Setelah muka air laut naik secara maksimum atau MFS, terjadinya high stand system track, mana muka air laut relatif stabil dengan perlahan menuju turun. Ya, di mana permukaan muka air laut itu relatif tidak sampai meningkat shelf tersebut. Pola pengisian pada cekungan sedimen. Pertama-tama itu adalah transkripsi. Terjadi ketika akomodasi melebihi sedimentasi karena kenaikan permukaan dasar yang cepat. Hal ini menyebabkan retrogradasi fasial. Terlihat pada gambar di mana pada coastal aggradation permukaan air laut dia menaik terhadap nomor 2 di mana base level rises sehingga terjadinya adanya coastal aggradation. Dan kemudian pada coastal erosion ia mengalami coastal erosion dan juga fluvial erosion ketika dia mengalami transgression.
Kemudian agradasi itu ketika pasukan sedimen seimbang dengan tempat akomodasi, keseimbangan antara sedimen supply dan kenaikan muka air laut, di mana pola penumpukan pada sedimen pada agradasi ini relatif hampir sama dari secara vertikal. Kemudian regresi yang terbagi menjadi dua. Ya, pertama itu adalah force regression di muka air laut yang turun, sehingga garis pantai bergerak menuju laut tanpa adanya pengaruh dari suplai sedimen. Lihat pada gambar di mana ada dua kondisi, ada wave dominated dan river dominated. Tentunya dia hampir sama prosesnya, di mana permukaan air laut itu turun secara signifikan dari tahap 1 ke 4, dan pola garis pantai tersebut akan maju ke laut. Kemudian regresi normal itu muka air laut relatif konstan atau naik, dan garis pantai bergerak ke arah laut karena suplai sedimen yang berlebih dalam kaitannya dengan ruang akomodasi, di mana regresi ini didominasi oleh pengaruh suplai sedimen yang berlebih, dan sea level rise-nya, base level rise-nya bisa naik dari yang sebelumnya dari 1 ke 4. Selanjutnya siklus pengendapan, di mana siklus ini terdapat suksesi batuan sedimen pada paparan yang dicirikan oleh adanya pola siklus pengendapan. Dan siklus itu terjadi pada beberapa skala, dan pola tersebut adalah hasil dari pola siklus regresi dan transgresi yang terbentuk oleh perubahan muka air laut relatif. Yang terlihat pada gambar, di mana adanya pola naik turun atau gelombang yang kecil, itu menunjukkan perubahan pola siklus regresi dan transgresi dan menghasilkan pengendapan parasekuen. Dan pada gambar ini menunjukkan bahwa adanya hubungan dengan relative sea level dengan akomodasi, di mana dengan sea levelnya yang fall, maka ruang akomodasi akan juga bergerak, dan sebaliknya. Berawal dari falling stage system track, di mana permukaan air laut turun secara drastis, dan ini ia merupakan sequence boundary-nya. Setelah mengalami penurunan muka air laut secara maksimal, Lausan system track terjadi, di mana pengendapan stabil menuju naik menuju transgressive system track, sehingga dia mengalami maximum flooding surface pada bagian sebelum high stand system track, dan sequence ini akan berlanjut mengulang seiringnya waktu berjalan. Kemudian parasekuen. Nah, parasekuen ini merupakan suatu suksesi batuan yang relatif sama dari pelapisan yang berhubungan secara genetis, atau seri pelapisan dibatasi oleh permukaan banjir menurut Van Wagener. Nah, jadi ciri parasekuen itu merupakan laju sedimentasi lebih besar daripada laju ruang akomodasi, sehingga menunjukkan ia pelapisan yang mengkasar ke atas atau mendangkal ke atas. Nah, batas parasekuen ini merupakan permukaan suatu banjir laut atau marine flooding surface. Seperti pada gambar, setiap seri parasekuen itu mengalami flooding surface. Kemudian sekuen, suatu suksesi yang selaras dari parasekuen atau kelompok parasekuen yang secara genetisnya berhubungan, dibatasi bagian atas dan bawahnya oleh suatu ketidakselarasan atau keselarasan lanjutannya. Satu sekuen didefinisikan hanya berdasarkan hubungan secara fisik dari perlapisan, tidak mempertimbangkan ketebalan, durasi pengendapan atau cakupan global atau regional. Dan batas sekuen ini menurut Exxon itu ketidakselarasan atau keselarasan lanjutannya, seperti pada gambar, yaitu dari bawah SB dan atas sequence boundary lagi. Selanjutnya, terdapat beberapa elemen dalam suatu sistem track. Yang pertama itu adalah batas sekuen atau sequence boundary, di mana terjadi pada semua cekungan yang terlibat dan bisa terjadi bersamaan pada cekungan lain. Dan ia dibatasi oleh ketidakselarasan subareal dan kesesuaian korelatif lautnya sebagai batas sekuen komposit.
yang memisahkan semua perlapisan di atas dan di bawahnya. Dan terlihat pada gambar pertama adalah sequence boundary pada bagian bawah, dan juga sequence boundary di atasnya. Nah, kemudian maximum falling surface yang merupakan akhir atau puncak dari transgresi, di mana permukaan ini memisahkan lapisan transgressive system track di bawahnya dari lapisan AST, yaitu normal regressive di atasnya. Yang dimana pada gambar menurut Vail itu MFS terletak di bagian tengah, memisahkan antara TST dan HST. Kemudian transgressive surface atau FS, falling surface, di mana permukaan banjir merupakan gerusan yang terpotong oleh pasang surut atau gelombang sama pergeseran garis pantai ke arah darat. Siklus pengendapan dan juga sistem track. Kita akan membahas mengenai high stand system track atau HST, di mana laju kenaikan muka air mencapai minimum pada akhir high stand. Lihat pada gambar gelombang tersebut pada bagian merah, di mana permukaan air laut itu mencapai minimum pada akhir high stand. Dan sekuen terbentuk mengarah ke cekungan dengan pola agradasi hingga progradasi pada sekuen side atau mengkasar ke atas. Terlihat pada gambar di mana permukaan air laut naik relatif sedikit, namun dia polanya aggradation dan juga sedikit progression. Selanjutnya, falling stage system track atau FFST, di mana terbentuk batas sequence boundary, dan terlihat pada pola gelombang tersebut, dia berada di bagian warna merah ini, bagian fall, di mana penurunan muka air laut yang signifikan, high rate progression, dan paparan tersingkap, terjadi erosi dan adanya lembah yang tajam, canyon pada shelf. Sehingga pada gambar ini terlihat bahwa permukaan air laut ini turun secara drastis dan shelf edge pada lingkungan tersebut tersingkap dan terekspos. Kemudian low stand system track, di mana ia terjadinya pengisian channel. Lihat pada gambar ini pada bagian merah, ia memiliki laju penurunan muka air laut yang berkurang, capai kondisi tenang, hingga perlahan naik. Nah, bagian bawah dari profil yang menghalus ke atas pada lapisan yang non-laut, dan bagian atas dari profil yang mengkasar ke atas pada suksesi laut dangkal. Kemudian transgressive system track, lihat pada gelombang ini pada warna biru, ia menunjukkan adanya laju kenaikan permukaan air laut yang secara cepat atau maksimal, dan ia mengalami penambahan ruang akumulasi secara cepat dari permukaan air laut yang keempat hingga kelima pada gambar, dan sempat terjadi progresi singkat saat laju kenaikan muka air laut menurun. Profil menghalus ke atas secara keseluruhan dalam suksesi kelautan maupun non-kelautan. Nah, ada beberapa aplikasi sequence stratigraphy yang bisa diterapkan, yaitu di chronostratigraphy atau penentuan endapan, atau juga mode fase dari suatu sequence reservoir, di mana pada chronostratigraphy ini memanfaatkan batas-batas permukaan untuk petunjuk kesamaan waktu yang sifatnya global, seperti global sea level, dan juga dalam satu cekungan seperti MFS, SP, dan juga FS. Dan penentuan kelompok batuan dengan batas chronostratigraphy ditentukan oleh sistem trap. Berikut adalah contoh waktu, kesetaraan waktu dalam suatu sistem track. Kemudian sequence stratigraphy, transgressive klasik, dan bergamping ini menentukan lingkungan pengendapan dengan pola gamari dan juga dari sistem track, di mana pola tersebut menunjukkan pola-pola lingkungan pengendapan berdasarkan sistem track tersebut. Dan pada manifestasi dari suatu sequence reservoir itu menentukan karakteristik suatu reservoir berdasarkan suatu sequence stratigraphy, dan kita akan mengetahui bagaimana play konsepnya juga
secara patron system, di mana dia ada potensi sosral, reservoir rock, seal, trap, bahkan migrasinya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada video pembelajaran ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini dan materi ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.